Pak Gading ini kan paling santai banget, slow banget. Kayaknya main film juga slow-slow aja. Duitnya dari mana sih? Dulu temen kakak gue datang ke rumah, ngeliat foto bokap. Ih, lu segitu ngefansnya ya sama Roy Martin fotonya? Emang iya? Iya. Lah dia nggak tahu kalau Nggak itu tahu. Lu ngefans banget sama Roy Martin ya itu? Ada fotonya. Bapak gua. Apa yang paling bandel Pak Gading lakuin? Hal paling bandel dulu. Kalau dulu, gue sebenarnya tipe anak yang lumayan cukup baik. Yang paling bandel cuma mau bakar sekolah doang. Aduh. Apa? Itu yang paling bandel ya? Itu mengarahnya tindak pidana. Berarti kakek Belanda, nenek Belanda? Nenek Indonesia tapi mix gitu. Oh, berarti Indonesianya 25% berarti sebenarnya ya? Iya. Oh. Enggak, 100%. Bos, siapa kita? Indonesia. Indonesia. Namaku Angling apa Angling? Angling. Kok ditulisnya Angling? Ya udah sama aja. Lah kok sama aja? Sama aja. Bokap gue masa sana itu. Ah ya udah sama aja. Berarti typo, harusnya angklung. Enggak dong. Typonya nggak gitu. Ya dulu Salam di kartu keluarga. Jadi Bapak mamanya Kristen, dianya Islam. Oh iya. Iya seperti Islam. Siapa nih? Iya. Kalau itu kan pilihan pribadi. Enggak, dia baru lahir. Oh iya. Dia baru lahir. Dia maksudnya kayak kan Pak Gading ganteng, mukanya looknya bule, cewek-cewek pasti kayak Bener, gue tuh baik banget aja Boris. Kok ada gerakan tambahan? Kenapa? baik. Baik banget gue sih. Baik Ih, banget. nggak pernah bandel gue. Dulu. Nyesel gue nggak pernah bandel. Nah, kalau dulu kan pasti bayangan yang enak Roy Martin Oh, iya. gitu. Cewek-cewek kan pasti kayak ada pernah nggak satu momen kayak nih cewek gua 3-4 gitu, pernah nggak? Itu mah sekarang. Kan Gempi pernah iseng nanya. Iya. Gempi, kalau aku boleh punya boyfriend umur berapa? Gue inget-inget dulu, gue hitung-hitung kan. Iya. Kayaknya SMA boleh kali SMA ya. Iya. SMA tuh berarti kan 17-18 kan. 18. Asik. Kok asik? Soalnya kata mama 20. Waduh. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga Gading Martin. Satu kursi dengan Boris Bokir. Keren. Ya kan. Gitu. Kalau temen tuh harus saling support ya. Namanya juga live ya. Bukan saling jorokin. Iya, support aja, no matter what ya kan. Jadi kalau gue gini lu ngikut. Gak harus gitu. Maksudnya kalau sukses harus ikut. Iya. Bahagia harus ikut. Anggotanya gitu, ketuanya juga. Masalahnya kan kalau Pak Gading begini, bapaknya Roy Martin ini kan bapaknya meninggal. Bapaknya Melvin. Iya. Berarti harus jalan-jalan bareng sama anak gitu ya. Iya. Itu harus diposting gitu ya, harusnya ya. Harusnya. Tapi Boris kemarin habis ulang tahun memang makin dewasa dia. Gue lihat malam udah jarang pergi di rumah terus. Benar. Kalau itu benar Pak Gading. Ngapain ya di rumah? Istirahat. Dia intensitas keluar malamnya sudah berkurang. Jauh Banget jauh. Tapi memang sekali keluar tuh kayak yang 3 malam nggak pulang. Enggak dong, kan malam bareng nih sama mas-mas kecil itu. Oh iya. Ada batangan kalau malam. Baik, kenapa jadi saya sih ada dia loh? Iya. Gading Maan. Iya. Boris, Gading, Andika, Uus. Semprot. Itu pionir podcast YouTube yang berempat tuh. Betul. Iya, pionir. Iya, Podcast grup. awal kan sama waktu itu pandemi ya kita. Iya, semprot podcast tuh. Iya awal-awal. Pak Gading, ini mau nanya deh aku. Pak Gading ini kan paling santai banget, slow banget. Kayaknya main film juga slow-slow aja. Duitnya dari mana sih? Yang pusing itu bukan cuma kita, manajernya. Iya. Dia kasih kerjaan. Mau sih ngambil, tapi gue bulan Juli ini mau ke Eropa. Jadi ngambil. Saya punya begini di rumah tapi duit nih Pak.
Galau nyicil duit. Ya ada aja lah maksudnya. Ada kerjaan lain yang mungkin teman-teman mungkin nggak tahu. Gitu. Iya, Bet. Enggak dong. Iya sama money laundry saya. Ini laundrynya dulu. Iya. Nggak yakin kami. Karena memang secara kehidupan apa segala macam tengah ya. Olimpiade kemarin tiba-tiba posting hablot jam tiba-tiba. Dia berangkat ya? Enggak berangkat. Dia komen. Iya, aku komen aku kayak Nah, ada aja. Ini dia aksesnya dari mana ini coba? yang itu Hablet. Kemarin di kapal Omega, iya betul. Sorry Omega. Kemarin di kapal ambil megang kamera event Omega. Ya itu maksudnya dari dulu gue tuh belajarnya pengennya apa ya, punya koneksi ke semua lini gitu. Perbanyak teman, main golf, motoran segala macam. Jadinya kenal orang-orang yang memang punya akses itu kayak gitu. Ditambah juga apa ya? Ya kita berusaha hidup tuh happy gitu. Jadi orang juga senang kalau ketemu kita gitu. Iya. Tapi bawaan bergaul itu datang dari siapa? Iya Pak Gading. Bokap kayaknya. Tapi kan Pak Gading anak artis gitu. Mungkin bisa jadi dulunya jadi malah ya maksudnya nggak bisa terlalu sembarangan, nggak bisa gaul kemana-mana. Enggak, gue dari dulu mah bebas. Dimanja nggak Pak Gading? Enggak juga, biasa aja. Gue dulu naik beca, naik BMO, naik bus gitu-gitu juga gue. Oh iya Pak. Oh iya. Jadi bokap tuh memang namanya besar banget, tapi dulunya pas dia muda dia juga preman banget gitu. Jadi kayaknya anak-anaknya juga ya dibikin santai aja gitu. Preman gimana maksudnya? Preman. Lah bapak gue tiap orang naik motor mau masuk perbatasan Salatiga diberhentiin dulu, ditoyor dulu. Roy, Salatiga. biar orang satu Jawa tuh tahu dia tuh pengen banget jadi terkenal. Dulu sebelum terkenal nih. Sebelum terkenal. Jadi emang dulu dia cita-citanya apa? Kalau dulu ngomongnya bukan aktor, bintang film. Bintang film. Roy Salatiga. Gitu. Tapi dari Salatiga gimana ceritanya Om Roy Martin tuh bisa masuk industrinya Pak Gading? Pertama, sebentar saya panggil Roy Martin. Jangan. Jangan. Enggak, dia pertama ikut kayak apa? Model? Iya, fashion show dulu. Fashion show di Salatiga. Fashion show gitu, terus akhirnya ke Jakarta dulu fashion show, baru akhirnya ditawarin main film itu. Emang udah suka nampil kan? Suka tampil. Sutradara juga gitu kan ditoyor katanya Roy Salatiga. Berarti Kalau sutradara yang digituin malah hilang joknya. Berarti Papa Ding ini lahir di Salatiga atau Jakarta? Jakarta. Oh, Lahir di Jakarta. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Anak ke 4 dari 6, tapi ibu 2. Ya. yang Oji. Kalau Oji anak keempat dari 4. Oh, bungsu. Mama Tuti kan Monik, Alin, Gali, Gading. Oke. Menikah sama Mama Ana, Merari, Gibran. Oh. Ada satu lagi, Niko. Oh ada lagi 7 ya? 7. Ada saya satu lagi, Baba Liong. Baba Liong. Muncul ya? Iya. Muncul. 7 berarti total. Total saudara semua 7. Saudara 7. Tapi tadi kalau dibilang nggak bikin stres segala macam, emang ngurusin Persik nggak bikin stres? Lumayan. Berani-beranian nih ngurusin tim bola. Waduh, bahaya. Tapi kan kita sesama AC Milan nggak boleh begitu. Betul. Lebih ke Liga Indonesia aja. Rapi aja nyerah tuh sama Ransnya. Bola di Indonesia kan pertama nggak gampang. Betul. Nggak gampang, sangat tidak gampang. Gua memang terlalu sibuk juga, dan gua kan di Jakarta, Persik kan di Kediri. Jadi memang ada tim manajemen, dan kebetulan Arthur karena dia udah retire sebagai pemain, dia lebih banyak urusnya gitu. Iya. Berarti lewat Arthur nih. Lewat Arthur. Pak Gading ke sana. Iya. Kenapa pilihannya Persik Kediri? Karena Arthur. Karena Arthur. Kirain. Ya kebetulan kan temenan sama Arthur, terus diajakin kerja sama. Ayo Ding, join yuk gitu. Ayo. Oke. Pak Gading ini nggak, kalau kita kan orang tua tuh suka mukul anak, bandel. Pak Gading dapat pernah pukulan gitu? Enggak pernah. Sama Om Roy nggak pernah mukul? Bokap gua nggak pernah, tidak pernah main fisik, nggak pernah. Nggak pernah main fisik apa nggak pernah di rumah? Guanya. Enggak, beliaunya. Oh iya, zaman dulu ya. Kan syuting terus. Bener. Dulu makanya gua dulu malah dibesarkan oleh suster. Begitu bokap nyokap dulu cerai, gue tuh suster gue yang ibaratnya gedein gue, namanya. Di usia berapa tadi bisa? Papa Ding di usia berapa waktu itu? Masih kecil banget, gue masih bayi. Oh gitu. Jadi namanya suster Eni, gue panggilnya sampai Mama Eni gitu. Jadi memang bokap syutingnya dulu kan juga gila, banyak banget. Nah cuman bokap tuh kalau sama anak bela-belain banget juga gitu. Kayak misalnya ngambil rapot masih harus sempet-sempetin. Dan tidak boleh main fisik gitu.
Sama sekali Pak Gading. Sama sekali. Nyubit apa Nggak gitu. pernah. Bokap sih nggak pernah sama sekali. Iya. Tapi sebagai seorang anak Roy Marten, waktu itu di sekolahan ada orang-orang pada tahu nggak? Iya. Tahu, orang tahu. Gila lah ya berarti ya. Anak Kan pada masa itu kan berarti Mantap-mantapnya. Indonesia Raya tahu gitu Iya, kan? tapi temen nggak juga sih. Maksudnya nggak tahu. Ada beberapa yang mungkin tidak tahu kita ini anak-anaknya ada juga. Karena kan sosial media nggak seperti Iya, sekarang kayak sekarang. Dulu temen kakak gue datang ke rumah, ngeliat foto bokap. Ih, lu segitu ngefansnya ya sama Roy Marten ngeliat fotonya? Emang iya? Iya. Lah dia nggak tahu kalau Nggak itu tahu. Lu ngefans banget sama Roy Marten ya itu. Ada fotonya. Bapak gua. Tapi itu menyebabkan ini nggak harus menjaga perilaku atau apa ketika di sekolah Iya. atau santai-santai aja? Gua santai-santai aja. Waktu itu dulu santai-santai aja. Cuma begitu makin gede kan kita juga nggak perlu diajarin. Kayaknya juga harus tahu ya kita harus punya attitude baik gitu. Apa yang paling bandel Pak Gading lakuin? Hal paling bandel dulu. Kalau dulu gue sebenarnya tipe anak yang lumayan cukup baik. Yang paling bandel cuma mau bakar sekolah doang. Aduh. Apa? Itu yang paling bandel ya? Itu Iya. mengarahnya tindak pidana. Tapi karena dulu bego ya gitu. Bakar sekolah pakai korek api ya nggak bakar. Momen apa? Momen apa yang terjadi di sekolah? Sebelum sekolah gitu pengen main. Terus diajakin emang sama kakak gue. Nah kakak gue ini emang kriminal. Iya. Mau bakar sekolah. Iya. Jadi ada apa kayak apa ya gorong-gorong gitu Iya, selokan besar. Selokan gitu. Jadi apa kita masukin kertas-kertas bakar sekolah gitu. Itu paling bandel sih. Kalau cabut gitu-gitu kan mah biasa lah. Iya. Cenderung ya anak-anak kecil lakukan. Iya, lah ya. pasti. Iya. Tapi nggak tahu. Kau pernah cabut nggak, Ben? Cabut dari sekolah. Nah. Pernah. Pernah lah pasti. Oh pernah juga. Pernah. Main biliar. Biliarnya betul-betul di belakang pagar sekolah. Jadi lompat doang. Biasanya kalau cabut sih pastilah. Pastilah. Saya ngambil minum dulu, tapi jangan fokus sama belakang baju saya. Kenapa? Nggak enak nanti sama yang lain. Maaf ya, Indah. Nggak enak sama Boris. Apa Ya, emang tulisannya? Foto dia sama istrinya. My love. My love. Aku nggak sengaja, bukan aku maksudnya. Bentar, tapi baju itu, bucin banget atau gimana? baju itu inisiatifmu sendiri atau ada tekanan? Nggak ada, ini dikasih sebenarnya. dikasih. Dikasih masukan, dikasih masukan. Dikasih Dikasih masukan. Dikasih masukan. Tapi asal nama Marten atau apa? Marten. Marten. Itu Marten. dari mana? Karena Belanda ya? Martin Belanda. Karena nenek Belanda ya? Nenek opa. Opa Belanda. Kalau oma itu ada Belandanya. Oh. Jadi karena bokap namanya Roy Wicaksono, buat main film tuh katanya nggak ngejual. Nggak ngejual. Jadi kata sutradaranya, karena ulang tahunnya tanggal 1 Maret, Martin gitu. Martin akhirnya Martin. Sutradaranya yang ngasih nama. Iya, mendingan pakai nama Roy Martin. Udah ngejualnya Roy Martin udah sampai sekarang anak-anak sampai Gempi pun gua kasih nama Martin gitu. Kalau Gempi Wicaksono nggak cocok ya. Gempi Martin kan cocok ya. Iya. Apalagi Gading Wicaksono ya. Tapi anehnya Rudi Salam cocok. Chris Salam cocok. Roy Salam kayaknya nggak cocok ya. Roy Salam. Udah gede di Martin soalnya. Iya, makanya orang kalau titip salam sama gua jangan, gue bilang keluarga gue udah salam semua. Udah salam semua. Udah mau titip duit. Iya. Nitip job. Jadi salam udah salam semua. Udah cukup. Tapi keluarga ada yang di Belanda gitu? Ada. Oh ya, udah tua-tua maksudnya opa-oma gitu-gitu. Kalau yang muda-muda angkatan gue sih, gue belum cari tahu lagi. Jadi berarti kalau Malas sama orang Belanda. kalau kakek berarti kakek Belanda, nenek Belanda. Nenek Indonesia tapi mix gitu. Oh, berarti Indonesianya 25% berarti sebenarnya ya. Iya. Enggak, 100%. Bro, siapa kita? Indonesia. Indonesia. Dia nggak perlu dinaturalisasi. Nggak perlu. 100% Indonesia. Lahir. Pernah ada ini nggak Bapak? Maksudnya Malah orang yang Belandanya opa itu meninggalnya umur 25. Meninggal muda. Buyut gue tuh tentara Belanda, tapi kerja buat yang kayak PMI-nya gitu. Iya. Lagi naik kapal, kan kapal biasanya kalau perang tuh jurnalis sama PMI gitu-gitu kan. Medisnya nggak boleh diserang. Nah ini kapalnya dibom Jepang. Astaga. Kapal dibom Jepang, tenggelam, diselamatin semuanya. Akhirnya tapi malah disuruh kerja paksa di Riau, bikin rel kereta. Meninggalnya malaria di sana. Kuburannya di Bandung. Kok bisa Kuburan Belanda di Bandung. Kerkhoff. Iya, Cimahi. Iya benar, Cimahi. Gue pernah cari di situ namanya Van Daslar. Pas gue liat tuh, kok umur 25? Iya, jadi begitu nikah sama Uyut punya
anak tuh Oma Nora. Omanya mamanya papa. Udah cuma satu itu Oma Nora. Baru punya anak 6 gitu. Iya. Oh, makanya Gimby dikasih ada Noranya. Gue izin sama bokap waktu itu pas, "Pak, boleh nggak aku pakai nama Oma Nora gitu?" Karena hari-hari terakhirnya Oma Nora hidup tuh di Jakarta di rumah bokap, di rumah gue. 4 bersaudara, orang tua sibuk kerja, itu gimana hubungan persaudaraan? Nah dulu yang cewek-cewek ikut mama, cowok-cowok ikut papa. Masih kecilnya tuh. Jadi Monik Alin, Gali Gading gitu. Nah akhirnya begitu udah makin gede, ya udah akhirnya dekat semua lagi gitu. Tambah adik-adik kita yang lain. Tapi pemilihan nama Gading itu kan agak unik ya. Unik. Dikasih nama, apalagi kalau orang tahu nama lengkapnya Gading itu pasti akan kaget-kaget tuh. Iya. Angling, Gading. Nah ini nama gue itu sebenarnya bokap mau ngasih nama Angling. Oke. Angling Gading, Angling pangeran kan. Iya. Nah begitu gue lihat akte kok Angling. Ada kaknya. Typo. Iya. Angkling. Angkling Gading. Nah iya nama gue tuh Angling Gading bilang. Tapi sebenarnya nama aslinya harusnya Angling. Nggak ada kaknya harusnya. Nah gue tanya bokap gue, "Pak, namaku Angling apa Angling?" "Angling." "Kok ditulisnya Angling?" "Ya udah sama aja." Lah kok sama aja? Sama aja. Bokap gue masa sana itu. Ya udah sama aja. Berarti typo, harusnya angklung. Enggak dong. Typonya kayak gitu. Ya dulu Salam di kartu keluarga. Jadi Bapak apa? mamanya Kristen, dianya Islam. Oh iya. Iya, seperti Islam. Siapa nih? Iya. Kalau itu kan pilihan pribadi. Enggak, dia baru lahir. Oh iya. Dia baru lahir. Biarpun anak jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Mana tahu ada dapat mimpi kan. Dapat mimpi kita nggak ada yang Iya, tahu. kita nggak ada yang tahu ya. Tapi Pak Gading beres Pak Gading kuliah kan? Kuliah. Ada kepikiran untuk nggak di jalur entertainment nggak? Atau akhirnya terpaksa jadi entertainer? Memulainya kapan sih? Dulu mulainya sebenarnya zaman dulu itu ngambil honor bokap. Jadi gue tuh tiap Selasa ngambil honor bokap di Multivision nih. Iya. Multivision itu kan. Iya. Kenapa tuh 10.000 aja kan pakai cek. Kadang kruya, gue mah kadang kruya. Iya. Sama dulu kan, dulu banget itu mah. Dulu zaman belum kenal Amrit. Iya. Kalau sekarang udah kenal Amrit. Nggak, dulu tuh gue tuh karena ya paling deket tuh kan dari semua anak-anaknya gue. Iya. Paling deket sama bokap gitu. Paling ayo Pak, ayo. Suruh nemenin, ayo juga. Nah akhirnya yang ngambilin honor bokap itu gue. Oke. Ngantri gini nih sama orang-orang. Tuh, Pak Gading, maaf sorry. Kenapa ngambilin honor? Berarti honor keluarnya mingguan, honor itu. Iya, bulanan. Oh, Bulanan. Setiap hari Selasa, sebulan sekali kalau nggak salah. Pada saat itu apa, sinetron atau film? Bokap waktu itu kan Bella Vista, Senyum Makin Merah. Masih sinetron bokap. Masih sinetron. Oke. Gue ngantri lagi. gitu. Nah, Kayak orang ngelamar kerja gitu ya? iya. Kan orang juga belum tahu, nggak ada yang tahu gue siapa kan. Iya. Aja. Tapi kalau orang-orang yang talentnya gitu-gitu kan tahu. Tahu. Nah, Ibu Rakyat Punjabi ngelihat ini siapa itu? Anaknya Ray Martin. Ngapain ngambil honor? Kenapa nggak suruh casting aja? Itu pertama banget. Pertama banget sebenarnya itu. Itu posisi apa? SMP, SMA, kuliah? SMA. SMA. Udah SMA. Coba lihat cari foto Pak Gading muda deh. Aduh jangan dong. Aku takutnya kayak Nggak ada yang bener bro. kayak Jeffrey Nicole gitu deh dia kayaknya. Gading pasti. SMA. Oh kalau yang itu anjing. Ih, ganteng banget. Emang Kalau yang bayi masih lucu. Tuh ngapain gue belah tengah? Lo pernah tahu ya zaman-zaman SMA yang belah tengah tuh? Iya. Seperti ini maksud kamu? Tuh gue kayak karikatur ya, palanya gede ya. tapi ganteng Nah, itu- Pak Gading. Ya itu. Coba buka dong. Bule, SMA-nya Masih ada tuh. bulenya. Bule. Siapa yang nggak Nah itu yang kriminal tuh kakak gue tuh. Siapa yang nggak tertarik ngajak casting? Iya. Jadi disuruhlah casting. Disuruh casting. Sinetron juga. Sinetron waktu itu Indra ke-6. Indra ke-6. Cuman bintang tamu aja sama Mas Ayu tuh. Baru habis itu ABG. Udah. Nah, habis itu terus gue ngerasa gue kayaknya ntar dulu deh. Gua Kenapa? rem. Karena gue callingan jam 7, aku datang setengah 7, Genset datang jam 9. Nah, gue tuh kayak bokap nggak bisa telat gitu orangnya. Oh, disiplin. Iya, kalau bisa aja di calling jam 7, kalau bisa setengah 7 udah nyampe. Iya. Bisa ngopi dulu nyantai. Iya. Iya. Nggak gerasa kerusuk. Adaptasi gitu nggak gerasa kerusuk. Iya. Gensetnya datang jam 9. Kalau Dan itu berulang-berulang terus. berulang-ulang, akhirnya gue ngerasa kayaknya nggak usah deh gitu. Baru akhirnya bener-bener mulai yang start lagi terus rutin 2002 2003 Kisah Sedih di hari Minggu.
Kisah sedih di Marsyanda dong. Iya. Berarti udah kuliah, udah kuliah. Kuliah awal. Kuliah awal. Kenapa memutuskan ayo Iya, dan kebetulan kuliahnya juga udah mau selesai. Jadi gue waktu itu kayak izin kuliah tapi terus ternyata syutingnya gue kayak merasa kayak dibohongin gitu. Mendingan gue Gak worth it. selesaiin dulu aja nih gitu. Kuliah di Atma. Kuliah Atma. Ekonomi Manajemen. Ya. Bandel nggak Pak Gading? 2002. Enggak. Dulu maksudnya kayak kan Pak Gading ganteng, mukanya looknya bule, cewek-cewek pasti kayak Bener, gue tuh baik banget aja Boris. Kok ada gerakan tambahan? Kenapa? baik. Baik banget gue sih. Baik banget. Gak pernah bandel gue. Dulu. Nyesel gue gak pernah bandel. Bandelnya bandel laki lah. Bandel laki. Bandel lagi. Kalau dulu kan pasti bayangannya enak Roy Martin iya. gitu. Cewek-cewek kan pasti kayak ada pernah nggak satu momen kayak nih cewek gue 3, 4 gitu pernah nggak? Itu mah sekarang. Itu masa Itu masa Gimana sih Cit? Ini nyapuinnya Cit. Bercanda. Iya. Canda. Gue itu dulu ya. Bercanda Enggak, gue tuh bener. Kalau misalnya sama cewek tuh malah dulu tuh ibaratnya ya ngebucin gitu. Maksudnya ya nurut. Gue tuh paling malas berantem. Iya. Gue pernah diputusin gara-gara gue nggak bisa marah orangnya. Ya itu kan sempat rame kemarin. Iya kayak gitu. Jadi gue kemarin. Iya. Enggak dulu ini dulu. Dulu banget dulu. Bukan Dulu banget nih. bukan yang pacaran sama yang artis juga. Enggak, yang sama artis juga dulu dia ngomong bahwa Oh iya. Gading ini nggak bisa marah. Astrid. Iya. Iya, dulu tuh kalau gue sama cewek tuh nggak pernah, maksudnya gue kalau satu nggak pernah bandel gitu, nggak pernah. Iya. Sekarang lah. Kok ada yang ketawa sih dengan pernyataan? Orangnya nih kayak calm, santai. Iya. Nggak mau marah. Menyenangkan Pak Gading. Happy aja. Kenapa bisa jadi orang kayak gitu? Apakah belajarnya dari mana? Iya Pak Gading. Pertama mungkin ya dari bokap tuh orangnya santai, pingin punya banyak teman. Iya. Dari dulu ketularan sama bokap tuh hidup nggak bisa sendiri. Iya. Jadi di rumah tuh selalu ada temennya, diajak nginep, diajak tinggal kayak gitu-gitu. Jadi berusaha cari teman sebanyak mungkin gitu. Nah terus gue pernah ketemu ada dulu Bang Faiz namanya tuh di Malang. Nah sambil sharing gitu-gitu, nah dari situlah gue kan dia selalu ngeliat, Ding lu kok orangnya happy mulu ya gitu. Iya Bang, oh yaudah always happy. Bilang bersyukur. Makanya kalau misalnya yang bahasa Itali itu kan, la vita è bella perché adesso, gimana kalau misalnya besok nggak ada? Iya. Ya mending hari ini kita nikmatin. Happy. Hari ini kita nikmatin sebagai hari terakhir, jadi kita kan harus happy lah. Gitu. Sempat jadi always jadi hashtag juga ya, always Iya, happy. always happy. Happy. Berarti Pak Gading tuh sama kayak Papa juga nggak? Yang nggak bisa sendiri harus Sama. ada. Sama. Berarti Harus ada sekarang keramaian. nggak bisa sendiri. Harus ada teman Ada di yang rumah nemenin gitu. di rumah. Ada kan nggak harus cewek. Iya. Kita nggak ada nggak ada. Ya, maksudnya Dia sendiri yang ngarahin. maksudnya kan kadang manggil ya buncit ya Boris ya siapa. Pasti, makanya gitu. tempat gua kan Teman-teman jadi banyak juga. nongkrong. Iya, Iya. pasti. Kalau Boris bisa sendiri maksudnya. Kalau itu. Oh, kalau dia kan beda. Dia tuh suka yang sendiri. Oh. Netflix chill sendiri. iya. Nanti Dia kalau nonton misalnya Netflix tapi telanjang kan, Bang? Ngapain? Emang habis dilulur ya kan? Habis dilulur. siapa yang ngelulur? Ya ada dipanggil orang ngelulur. Ada nggak laki sih yang ngelulurin tuh. Jarang. Ada ya kan dimasukin brosur di bawah pintu Itu. Nah, itu jarang laki yang ngelulurin. Ada. Jarang memang tapi ada. Berarti waktu Pak Gading masuk ke dunia entertainment, Iya. Om Roy ada kayak ini nggak ada kayak wejangan atau Enggak, dia support banget. oh gas aja. Gas. Dan waktu itu Kisah Sedih di Hari Minggu bersama Marsyanda itu kan booming banget. Iya, booming banget. Jadi ya seneng lah, mungkin bokap juga senang gitu. Iya. Walaupun awal-awalnya kan pasti kan anaknya Roy Martin nih kan pasti Iya. pasti lah Dibanding-bandingin terus. ya. Iya. Pasti dibanding. Kalau bapak anak satu bidang tuh pasti dibanding-bandingin. pasti dan terus gimana yang lawan Roy Martin? Iya benar juga sih ya. Itu kayak anaknya Ronaldo mau ngalahin Ronaldo. Iya. Susah ya. Udah, gitu. Iya susah ya. Jalanin aja. Disitulah terbuka semua Dan langsung ya. akhirnya terus tiba-tiba ya warna Gading dan warna Roy Martin kan beda. Akhirnya gue lebih akhirnya lama juga hosting. Iya. Mungkin kalau bokap lebih banyak di drama percintaan, gue lebih banyak kayak komedi. Akhirnya beda lah, Gading sama Roy Martin beda. Gitu. Tapi satu titik bisa menyamain tuh ketika Love for Sale. Iya. Anjir itu kaget Makanya seneng banget gue. Iya. Makanya
pencapaian itu luar biasa lah buat gue dan buat bokap gitu. Karena pas Love for Sale dapat piala kan, ya nominator semua datang, semua sama bini, gue sama bokap. Iya. Kenapa lucu ya? Kenapa lucu ya? Iya, betul. Iya. Yang digandeng bokap. Karena sudah tuh udah Bawa backingan lah. Karena kan satu genre memang. Karena kan bokap udah punya pengalaman. Jadi kasih tahu nanti. Memang juri-jurinya ditindas sama bapak. menangin. Ya sesama sineas lah. Iya. Yang di bawah yang berhubungan. Jadi itu Film juga. momen yang buat gua nggak bisa dilupain juga. Dan nggak bisa di ini ya. Ya akhirnya gua bener-bener Gading Martin nih. Ketemu gitu ya. Tapi sebagai anak Roy Martin kan di entertain nggak lancar-lancar aja. Pernah dapat kayak tekanan yang udah capek lah gue di sini gitu. Mulai ada nggak Pak Gading? Ya nggak, itu mah awal-awal. Maksudnya gue melalui casting juga segala macem. Naik motor sini sana, nguber waktu. Ya itu maksudnya. Ya juga nggak, kan jodoh-jodohan juga. Lama juga gue ada yang kayaknya terlalu maksain deh nih. Oh gitu. Makanya kuliah gue seriusin. Kuliah selesai. Jadi minimal gue ada basic lah. Kalaupun nanti harus kerja gitu. Tapi sudah ada ancang-ancang mas, siapa tahu ini nggak berhasil banget. Gue masih bisa cari kerja nih. Ya kan, minimal kan. Lihat-lihat Kompas lah itu. Tapi kok bisa ada kesadaran itu? Maksudnya kan kadang balas sekarang orang, sekolah udah nanti aja lah. Jangan, kalau gue sih sekolah tetap harus. Karena kan biasa gitu, orang tua kan pengen anaknya lebih baik. Makanya orang tuanya, bokap gue cuma lulusan SMA, anaknya minimal ya harus kuliah lah. Nah itu tanggung jawab gue gitu. Kan apa tadi orangnya santai, chill gitu. Itu sekarang kerasa lah. Tapi kan waktu itu ada momen yang kayak nge-host terus habis itu syuting series gitu-gitu. Ya tetap pulang jam 4, nge-host jam 6. Jadi itu udah terlatih dari sebelum itu ya? Enggak. Maksudnya gitu, kayak misalnya kerjaan, ya gue nikmatin aja. Walaupun padat gitu. Padat nikmatin aja, tidur di mobil gitu. Ngekos waktu itu. Ngekos gitu. Ngapain? Ngekos? Ngapain? Kan rumah di sini. Iya. Biar dekat ke lokasi. Dekat ke lokasi. Iya. Pagi inbox. 6 sampai setengah 9. Inbox tuh Ciledug sana jauh. Di mana-mana dia jauh. Jam sampai setengah 9. Lanjut syuting sinetron Semprul. Iya. Sinetron Semprul lagi syuting. Break jam 3 jam 4 buat Id Bulaga. Iya. Selesai Id Bulaga, balik lagi sinetron lagi. Iya. Nanti jam 2 jam 3 waktu itu zamannya bulan puasa Facebooker. Itu di mobil. Nah, maksud gue biar dekat rumah, dekat Antv kan depannya ada genteng hijau. Iya. Nah, kita cari yang merah. Karena kalau di mobil genteng kan hijau ada Boris. Jadi kita cari yang merah. Cari yang merah, biar nggak bareng. Biar nggak bareng. Jadi saling pantau aja gitu. Anak GI gitu yang hijau. Biar dekat sama Antv gitu maksudnya. Iya. Walaupun sibuk ya dinikmatin. Maksudnya ya kadang kita kalau misalnya dulu belum terkenal pengen banget kerja. Pengen banget. Sudah dapat. Pengen banget mau ibaratnya mau 100.000 kayak sehari, tapi kalau udah melukat, kalau tiap hari gitu ya. Harus dinikmatin masa-masa kita orang masih percaya sama kita gitu. Nanti begitu udah nggak laku, orang udah nggak ada yang ngeliat kita minta gratis aja orang nggak mau loh. Bro, gue main dong di film lu nggak usah dibayar dah. Kan lu juga belum tentu mau. Ngapain? Nah sekarang mumpung masih dipercaya orang kerja, oke. Selama kita masih kuat gitu. Paling lama berarti apa? Inbox ya? Inbox. Dengan programnya maksudnya? Iya, paling lama 10 tahun. 10 tahun. Bangun pagi. Bener, apa belum tidur? Apa belum tidur? Oh sekalian. Gua pulang jam 4 dari klub. Inbox 6:30 Karawaci. Wah, langsung aja. Oke, yang penting kita beli obat kumur sama sikat gigi sama obat cuci muka. Sabun cuci muka, kacamata. Beres. Inbox, mantap. Igun yang ngingetin gue Igun. Lama-lama gue sumpahin mati di klub loh. Satu hari bisa 3 klub gue dulu. Pindah gitu. Mantap. Tapi Pak Ding, kalau seandainya Dulu. Apa nggak sekarang? Dulu. Oh itu dulu. Sekarang klubnya satu aja. Cuman lama. Tapi kalau seandainya tidak entertain, apa jalur yang bakal dipilih Pak Gading? Kalau tadi pakai ijazah, kira-kira mau kerja apa? Atau ada yang cita-cita lain? Pasti bisnis. Bisnis. Karena kan belajarnya ekonomi. Belajar ekonomi, bisnis. Makanya sekarang pun udah di dunia entertainment juga. Akhirnya kita jangan lupa lo bisnisnya gitu. Masih ada juga bisnis yang dijalani. Harus, iya. Iya. Pernah kepikiran kayak
capek nih entertain kerja kantor aja lah aku gitu. Nggak bisa, tapi setelah dijalanin kayaknya bener deh gua. Emang jalan dari Tuhan, gua kayaknya nggak bisa deh. 9 to 5 gitu kerja di kantor gitu. Nggak bisa. Oh, sempat ngalamin. Magang dulu, pas skripsi kan magang. Oh iya. Dikasih rutinitas tuh nggak bisa ya, Nggak bisa gue, yang nggak sama-sama bisa. terus. Nggak bisa. Duduk ini, ngitung, begitu udah selesai terus ngapain ya gitu. Ngapain ya? Iya. Kalau Kantornya di Tanjung Priok waktu itu. Wah, ngapain gue gitu. Kok gini-gini amat ya? Itu skripsi gue tadinya tentang itu, bisnis perhotelan. Akhirnya gue ganti bisnisnya, skripsinya apa? Film. Ada perbandingan film, ada Pandangan Cinta dengan Rumah Ketujuh waktu itu gue ambil itu. Jadi kayaknya tetap dunia entertainment deh. Iya. Walaupun mungkin di belakang layar gitu. Tapi pokoknya beres. Pokoknya rame, maksudnya host gitu-gitu, terus sempat film, sempat bikin band kan, apa ya? Nyanyi. SOB tuh, kau tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kan, Pak Gading pernah jadi rapper bro. Rapper. Yoi bro. Gua, Iwake, DJ Skizo sama Eno NTR. Netral. Seru-seruan. Yoi. Karena awalnya memang suka gitu kan, suka diundang nge-host di klub, Iya. suruh live PA. Live PA gitu. Awalnya kan dulu itu live PA tuh. Dulu banget nih. Yang put your hands up in the air. Put your hands up. Wah anjay. Kayak Raja Arab kan sekarang. Iya. Iya. Akhirnya kita bikin aja yuk grup gitu, SOB gitu. Ya iseng-iseng sampai Itu Medan baru launching kita nggak punya lagu, maksudnya kita bawain lagunya Iwa, bawain lagu orang. Langsung tur Indonesia. Oh iya. Iya. Waduh. Kayak enak kali ya, gampang kayak nyari rezeki ya. Iya juga ya, bener juga ya. Pak Gading apa-apa tur ada aja ya. Kenapa dulu nggak ini? Kan dulu kan nanti seneng main bola juga. Kenapa nggak pengen jadi pemain bola? Pengen dulu mah gue mah pengen banget jadi pemain bola harusnya. Tapi nggak kesampaian. Karena Pernah gue, ya mungkin jalannya nggak ada aja, jalan nggak ke situ. Gue pernah mau masuk satu klub bola, ya, tapi gue kebelet pipis. Akhirnya gue ke WC-nya dulu. WC-nya hancur banget, jadi nggak jadi. Gara-gara WC-nya doang. Iya, gue nggak bisa kalau WC yang itu. begajulan. Iya. Itulah memang Pak Gading. Mohon maaf ya, tapi nggak bisa gue tuh WC harus nyaman gitu, nggak apa-apa. Dan lu pas tapi WC itu nyaman. langsung memproyeksikan ini gua akan WC yang gue temui terus nih gitu. Iya, gitu kayaknya mending nggak usah gitu. Oh, mending. Bukan karena skill. Bukan Karena WC-nya doang. ngomongin skill mah kita nggak ada juga. Makanya stadion Kediri WC harus bagus. Gue udah bilang, WC pokoknya harus bagus. Karena banyak sekali stadion yang WC-nya tuh jelek kali tapi tetap diloloskan verifikasi. Kalau saya yang verifikasi WC nomor 1. WC nomor 1 karena itu memang karena stadion rata-rata negeri. Oh. Iya. Sekolah negeri kan WC-nya jelek-jelek. Iya kan bisa begitu kan. enggak, aku swasta jelek WC. Nggak pokoknya WC bagus, lapangan bontang-bonteng ini WC bagus kalau sama Pak Gading. Seorang Tapi itu Gading. salah satunya, maksudnya gue langsung tadinya mau ikut akademinya gitu. Iya. Nggak jadi deh gitu. Udah. Gading Martini nggak ngapa-ngapain. Ada aja ombak yang menghampiri dia. Asli. Gitu kayak dia tuh no effort gitu, nggak harus bergimmick apa biar naik karir atau apa, enggak, dia tuh ya santai aja. Mabok aja. Kayak misalnya lah, gimana ceritanya Love for Sale dikasih gitu. Kan lama nggak acting, tiba-tiba sekali nongol. Love for Sale. Filmnya bukan maksudnya bukan umum lagi ya kan. Gue tuh ngerasa I'm the one who God's beloved. Tuhan tuh emang sayang sama gue gitu. Love for Sale, gue masih ada nih chattingannya. Iya. Orangnya salah. Casting Darius masuk ke gue. Masa sih Pak Gading? Ya, beneran. Castingnya harusnya Darius, salah Mas Darius WhatsApp. boleh nggak datang Love for Sale? Ada ini gue masih save. Terus sengaja nggak jawab. Kalau salah. Enggak, gue gini. Hehe. Waktu itu siapa aja kandidatnya Love for Sale? Lo bayangin nih kandidat Love for Sale. Iya. Darius. Enggak, pertama mau Rio. Rio Dewanto. Tadinya mau Rio Dewanto. Iya. Tapi kalau nggak salah istrinya lagi hamil kalau Iya. nggak salah. Oke. Nah, Darius, Dari Sinatria. Ai Albar. Masih ada kesamaan tuh? Iya. Masih ada? Ai Albar, Baimong, Oke. Gading Martin terakhir. Agak patah ya di pilihan Gading Patah, Martin. iya. 1 sampai 4 tuh masih oke, genrenya begini nih gitu. Gue rasa emang gue bilang. Terus pas gue lihat begitu udah nonton, oh iya kayaknya lu bayangin Ai Galer kayaknya nggak cocok gitu. Iya. Betul. Bener juga. Maksudnya sempak gitu. Ngangkat kura-kura Ternyata gitu. memang perannya yang datengin aktornya. Iya. Gue Bener percaya juga itu sih. Ya kalau Rio Dewanto, Aya Albar, Darius kayaknya
kurang ngenes hidupnya gitu. Kurang ngenes, kurang stres. Iya. Kurang stres dengan baju kemeja ya. Iya. Belah samping itu tuh emang Tapi itu Pak Gading ya banget itu ya. blessing juga sih, maksudnya dapat love for sale tuh. Itu galer dari siapa? Memang ada instruksi dari atau kan biasanya Bikin Bapak, sendiri. Bapak punya ide-ide buruk dan cemerlang biasanya. Iya, itu jadi take yang pertama, gue take pertama itu scene 1, bener-bener scene 1 tuh yang keluar dari kamar. Bener itu. Itu scene 1 tuh. Scene 1 keluar, yang garuk-garuk. Nah, itu ide sendiri. Dan karena gue belum pernah kerja sama Ucup, mereka taruhan. Jadi mereka ngomongin di belakang gue, taruhan Gading berapa take ya gitu. Taruhan tuh gocap-gocap sama krunya. Oh gitu. Iya. Rata-rata bidding itu di 6 sampai 9 take Iya. karena susah. Iya, karena long take gitu kan. Long take juga. Terus itu improvisasi semua tuh, joget apa gitu itu improvisasi semua. Udah, itu kita akhirnya 2 take doang. Iya. Only 2 take. Karena take yang pertama karena kameramennya nggak tahu gue mau garuk pantat Iya. gitu. Jadi dia Nggak ketawa keambil. kamera. Bukan, Goyang. Ngapain kan? Udah. Garuk Akhirnya pantat. syuting menjadi sangat menyenangkan sekali. Love for Sale itu selesai syuting cuman 500 slide. 500. Waduh, Wah, nggak nyampe 800 atau 1000? 1000 biasanya rata-rata film. 500-an. 500-an. Oh, berarti termasuk yang Itu. love scene juga. Iya, Itu itu berapa- gue banyakin. Lu salah-salahin. Tapi lumayan mengagetkan kan. Asli. Lama udah nggak nonton Pak Gading di film. Iya. Sekali muncul filmnya, Iya. kayak gini Dan filmnya gitu. moodnya kan serius banget. Benar. Iya. Iya, beda dari Gading yang biasa. Iya. Makanya itu juga, oh ya oke deh, gue coba deh. Emang karakter kan. Dan memang skripnya untuk saat itu juga termasuk berani gitu. Iya. Gua, waduh, gimana ya? Nah, gue ngomong sama Gisel saat itu gue bilang, ada love scene-nya. Gue bilangnya love scene, bukan adegan ranjang. Ada love scene. Oh iya. Yang main siapa? Dela. Oke. Begitu pas tayang, Premier nih, Premier dong. Bareng nonton barengan nih premier. Masih. Oke, iya bareng set. Yang ini lu nggak bilang nih. Jadi improvisasi. kan bayangan love scene-nya mungkin pelukan aja apa Soalnya kan gitu ya. Kamu kemarin izinnya nggak Gi? Iya. Pak Gading, tunggu dulu. Kan beres Love for Sale Love for itu Sale. ada momen di mana aku bayanganku ya, Gading Martin akan film terus, Terus, ini. film terus akan gitu. akan banyak ini, apalagi meraih Piala Citra gitu-gitu. Tapi Pak Gading malah cenderung nggak yang itu ya, nggak yang santai. ngejer, Pertama, nggak yang apa gitu ya. Enggak, pertama gini, kalau misalnya apalagi buat orang-orang yang kerjanya lama di TV, film tuh kan effortnya lumayan ya. Betul. Ya. Katakan syuting 20 hari sampai sebulan. Sebelumnya ada Reading. preparation dulu, Iya, reading. Di situ ada promonya. Kita tuh akan kehilangan banyak banget di pekerjaan kita yang Betul. lainnya gitu. Makanya bentrok-bentrok gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita berhitung dan segala macam, itu waktunya bentrok banget. Karena udah terbiasa stripping harian. Betul. Bentrok kali itu. Nggak bakal nemu lah. Nggak ketemu di perempatan itu nggak ketemu. Biasa satu hari bisa 3 program. Gini kan, ini film nih, ini stripping nih di sini. Iya, jadi nggak ya maksudnya bukan mengecilkan film, tapi kalau misalnya gua ngerasa gue suka nih, Iya. ayo aja. Berarti kalau ketika main film hitungannya adalah ini mau berkarya. Betul. sama mau bantu. Dia bantu Ayla. Setelah Love for Sale apa selanjutnya? Film. Itu yang Selesai. 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 Darto nulis. Tompi ya. Tompi sama Tompi. Tompi yang daerah. Terus rukun tetangga apa? Ya, Rumput tetangga. Gitu gitulah. Nah, Guru-guru gokil itu? guru-guru gokil habis itu. Guru-guru gokil juga gokil. Sama dia nih. Iya. Film OTT pertama ya? Iya, benar. Di Iya. Netflix. Di Netflix. Karena pandemi. Pandemi. Tadinya kan mau di bioskop. Karena pandemi akhirnya mereka Ya udah OTT. Guru-guru gokil. Nih kalau misalnya Pak Gading sekarang momen-momen sekarang nih dapat tawaran film lagi masih mau? Mau. Ini gue lagi persiapan syuting sama Darto. Oh, yang Star Vision. Iya. Iya. Nggak ikut. Ini karena bantu Darto. Ya, Darto biasa. Apa Parwes?
Apa karena gini? Maksudnya kan Darto Kan kita besar Betul. Sempro. Jadi Cempaka dan memang putih. menarik, ceritanya menarik. Darto ya kan. apa karena sama-sama prediksi jadi pilihannya Papa Ding atau memang sudah ditentukan awal pemeran utamanya Papa Ding ketika dinulis skrip? Enggak, gua itu 2 hari lah sebelum mulai. Dipilihnya. Enggak. Dealnya. Ya kalau pemilihan pemain kan mesti tanyanya sama Darto. Betul. Ya, akhirnya enggak, memang skripnya menarik banget, lucu, Iya. lucu, seru, line up playernya juga oke. Ya udah, terus gue percaya Darto tuh penulis yang bagus karena dia habis nulis si Vindes itu kan. Iya. Dan emang gue pernah udah sempat keluar, kita bikin film bareng Yuding gitu. Dia mau nulis, gue suruh ngedirect gitu. Dan akhirnya kejadian ini dulu lah gitu. Abis ini yuk gitu. Bukan dia mau jadi director juga. Pengen banget gue. Aman itu waktunya. Sulit Kan memang. stres Tapi kan pasti. pengen punya karya, pengen punya Berkarya. Kenapa pengen jadi director? Karena gue suka banget sama film. Gue sebenarnya suka banget sama film. Udah pernah di belakang layar sebelumnya? Kalau video klip gitu-gitu udah. Nge-direct video klip. Ada video klip udah. Kemarin video klip Genbi? Gue sendiri juga. Video klip. Beberapa lah video klip ada. Ya lumayan Ada beruntung gitu-gitu juga sih lumayan. Gempi sih yang motoin Gading Moto ya. Iya. Nggak harus nge-hire siapa-siapa ya Ngeri kan banget. Gading Moto. Nah itu tuh Gue malah gue kayak aduh gitu. Maksudnya gue ada irinya gitu sama teman-teman yang tiba-tiba udah jadi sutradara gitu dan filmnya pada keren-keren gitu. Gue pengen banget deh gitu. Sementara gue pengen mulainya udah lama gitu. Ada keinginan. Ada pengen, wah gila. Maksudnya kayak awal-awal si Radit tiba-tiba ngedirect, Ernest ngedirect, pokoknya semua ngedirect. Terus sukses kan. Aduh pengen banget deh gue gitu. Udah kayak punya tabungan cerita atau apa? Gitu? Ada. Udah punya ya. Udah gatel sebenarnya. Based on apa? Pengalaman orang atau pengalaman sendiri? Tentu. Kita kan harus true story. Ya, based inspired on true event. Itu event. kadang-kadang kan memang Pak Gading ini apa ya? Kalau orang tuh biasa ada di momen-momen tidak baik gitu. Misalnya kadang-kadang kita tidak mau melakukan, tapi ada aku lagi di sini gitu. Jadi sering begitu. Sering gue. Tapi Pak Gading malah momen itu sering, momen-momen baiknya juga sering. Kayak motoran sama prediksi misalnya. Akhirnya kepilih jadi 13. Kan Pak Gading bukan orang yang terbranding sebagai motor yang kayak Pak Dindro. Yang kayak siapa yang motoran banget. Akhirnya masuk ke prediksi. Gitu-gitu. Itu apa? Awal mulanya apa Pak Gading? Kalau prediksi awal mulanya memang Haji Andre. Mereka pada sholat Jumat. Ada Soleh, ada Ronald kalau nggak salah. Kita bertiga apa berempat gitu. Rumahnya daerahnya dekat semua. Bintaro. Motoran yuk. Ajak siapa yang punya motor ya gitu. Mulai ngajakin yang lain-lain tadinya. Nah kebetulan yang 13 respon utama itu ya itu. Di luar dari itu udah Anda terlambat. Banyak juga yang pada punya motor. Akhirnya nggak tahu gimana. Udah kita 13 aja deh gitu. Dan akhirnya prediksi juga yang tadinya cuma iseng-iseng. Ternyata jadi besar. Jadi besar. Nggak dimaksudkan untuk besar. Iya, cuma iseng-iseng doang. Bahkan prediksi itu banyak menolak juga misalnya endorse gitu karena kayaknya kita kan mau motoran ya nggak mau kerja gitu. Esensinya mulai bergeser. Iya, gitu. mulai bergeser gitu. Iya, udah bisnis ya. Pada masa itu motornya BMW GS ya. GS waktu sebelum gabung prediksi. Iya, ada GS sama Harley kan ya, Sportster ya. Gold Digger. Mau dibikin film nggak prediksi, Pak Ding? Rencananya idenya sudah ada. Tapi ada dua sosok katanya yang nolak terus. Ada iblis dan ya lu menyatukan 13 kepala ya. Susah banget. Dan orangnya udah besar-besar semua. Iya, orang-orang besar. Nggak gampang tapi gue yakin bisa kok. Itu kalau misalnya sampai terjadi, itu adalah syuting film terlama di sejarah Republik Indonesia. Kayaknya. Karena syutingnya bisa 8 bulan apa 9 bulan tuh Karena kayaknya. ngatur jadwal ya. Iya. Dan ini tantangan sendiri pastinya buat sutradaranya. Iya. Pasti. Iyalah. Siapa yang berani? Gitu aja. Iya, berarti kalau sekarang Pak Gading maksudnya sekarang ya kemarin ada juga film, terus ya maksudnya sekarang lebih aktif ya ngurusin bola lah apa semua. Fokusnya di mana sekarang Pak Gading? Apa fokus jadi bapaknya Gempi aja? Itu juga. Tapi kan tetap harus kerja juga. Iya. Sekarang justru malah banyak kan kesininya selain entertainment yang nggak stop juga. Maksudnya kan kita tetap harus punya etalase gitu orang biar
Lebih ke bisnis sih sekarang. Bisnis Pak. Bisnis ya. Salah satunya itulah Tempongnya. Tempongnya salah satu. Tempongnya. Dipik. Dipik. Tempongnya. Full belly juga. Full belly. Ya kan? Mantap. Pokoknya ada lah bisnis yang ya kan kita juga enggak selamanya laku juga ya kan. Betul. Yang muda makin rame, Harus ganteng-ganteng, nyiapin, ya. pinter-pinter, kita mesti nyiapin. Tapi Pak Ding, sekarang Gempi udah makin besar nih. Iya. Ada nggak kekhawatiran? Mulai ketakutan. Berapa umur sekarang? 9. 9. Kemarin model video klip Gala Bunga tuh. Iya, Emang itu. udah menggempi sih, makanya untuk gempi itu deh. Itu sama itu kayaknya jodohnya gitu. Iya. Ya bunga, maksud Lagunya kan luar biasa, luar bagus biasa banget. banget. Ditimpa lagi sama Gempi jadi makin Luar ya. biasa, luar biasa. Apa ketakutan paling terdekat lah saat ini tentang Ya Gempi? pastinya dalam beberapa tahun kan pasti bajingan-bajingan ini akan berusaha merapat ya. Kayaknya nggak kuat deh. Maksudnya kalau ngelihat gempi terus bapaknya teman-temannya, aduh minder yakin aku. Kalau nggak rapatar, Jan Etes yang berani paling. Paling ya bayangkan. Ya karena anaknya U sudah mundur. Cio. Cio, maaf ya Cio. Tapi yang orang ini nggak tahu kayaknya ya, mereka tuh nggak tahu kalau om cupsnya Gempi ini serem-serem. Ya maksudnya gue bersyukur juga kan punya teman-teman kayak kalian gini kan juga pasti jagain anak-anak Pasti temen. lah. Pasti. Gitu. Pasti. Jadi mudah-mudahan Gempi selalu dijauhkan dari orang-orang jahat lah. Gue sih kekhawatiran kan kita kan itu kan. Kita pengen ngelihat anak kita tumbuh bahagia gitu kan. Iya, Terus iya. aman-aman gitu. Kalau Gempi udah ada belum? Kayak ada crushnya. Udah. Cerita. Kalau sama gue malu. Oh. Jadi kalau misalnya dia pas nggak sengaja ngomong terus dia begitu dia berusaha mengalihkan. Mengalihkan. Ya. Tapi kalau sama Mbak Alma gitu-gitu dia mau tuh cerita-cerita. Iya. Kalau bapaknya takut. Dan ada. Ada. Terus Pasti ada kan? Iya. ada berusaha nasehatin gitu nggak? Udah. Gimana? Pokoknya kalau kan Gempi pernah iseng nanya. Iya. Gempi, kalau aku boleh punya boyfriend umur berapa? Gue ingat-ingat dulu, gue hitung-hitung kan. Iya. Kayaknya SMA boleh kali SMA ya. Iya. SMA tuh berarti kan 17-18 ya kan. 18. Asik. Gua asik. Soalnya kata mama 20. Waduh. Waduh belum jadi apa ibunya. Ada aja bahan berantem. Waduh. Tapi gua walaupun kan dikasih taunya dengan yang umurnya dia lah ya. Iya, Dikasih taunya. iya, Maksudnya Dengan bahasa umurannya dia. iya, waktu pisah juga dikasih taunya dengan bahasa umurnya dia. Nanti makin gede makin kita jelasin. Iya, iya. Sama begitu, game. Kalau misalnya dia nggak pas gitu, ya pokoknya harus cari orang yang baik-baik. Pokoknya, soalnya aku bilang kalau kamu sayang sama orang nanti, kalau kamu sayang sama orang itu berarti orang itu harus baik, harus kamu harus saling jaga karena kalau enggak udah pasti papa masuk penjara. Aku bilang gitu. Kok bisa Papa masuk penjara? Ya dia mati. Gue udah bilang gitu, gue udah bilang Udah, gitu. Kalau lo sayang sama dia, lu harus jaga baik-baik nih. Kalau enggak pasti gue duluan yang masuk penjara dah. Udah pasti gue. Terus yang salah satu yang sangat kagum lagi adalah demi Gempi kan sering liburan bareng kemana Iya. gitu yang mungkin orang lain belum tentu bisa lakukan gitu. Itu apa di pikiran supaya demi Gempi apa gimana Iya, nih karena- merencanakannya aja? Karena Ini gimana? Iya, Berdiskusinya apa? Iya gimana? Iya tuh? dari awal kan pertama, dari awal nanya ada nasi gak? Yang nanya Boris lagi. Siapa Diskusinya tahu. gimana Siapa ya? tahu. Coba jadi sebagai host. Ya. Coba. Tapi kan ada yang bisa diambil dari bintang tamu. Iya. Betul. Iya. Coba Bapak Dik, gimana? Pertama memang waktu memutuskan untuk pisah sama Gisel kan, pisahnya kan ya pisah sebagai pasangan. Iya. Tapi sebagai orang tua kan ini harus jalan terus nih. Gimana caranya biar Gempi tumbuhnya tuh benar. Dia tetap bahagia kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya segala sesuatu yang menyangkut paut Gempi kita harus dulukan. Jadi kalau misalnya begitu mau liburan, kalau liburannya cuma nama ibunya doang, kan dia pasti Kehilangan sosok ayah. kehilangan sosok ayah sama bapak juga. Nah akhirnya dulu pertama-tama ya udah kita liburan bareng aja. Akhirnya liburan bareng. Nah akhirnya sampai sekarang masih terus. Jadi kalaupun misalnya Gempi sama Gisel kayak kemarin ke Australia, Giselnya lari dulu. Ya udah liburan dulu, nanti terus bapaknya nyusul. Tetap ada momen-momen sama-sama liburannya gitu. Iya. Dan ya kita berdua juga tidak masalah.
Malah justru harus yang berbesar hati adalah mungkin nanti pasangan-pasangan baru kita gitu, siapa tahu. Iya, Harus itu berbesar ya. hati karena Bener. sampai kapanpun nih Gempi pasti akan kita belain berdua. Iya. Pasti kan. Maksudnya kayak kemarin kita kan juga sama-sama bahagia ngeliat Tora nikahin anaknya. Iya. Tapi bapak ibunya tetap ada di situ. Iya. Walaupun mungkin udah punya Pasangan baru, masing-masing. tapi ya harus gitu, harus berbesar hati juga. Bahkan Hmm. mertuanya diajak liburan. Iya. Pasti. Mamanya Gisel. Iya dong. Iya. Itu yang benar. Kebayang ya, maksudnya nggak kebayang ya itu. Kok bisa sampai di tahap itu di gitu? tahap itu. Aku bilangnya Karena itu sudah yang benar berdamai lagi. aja. Sudah berdamai ya. Iya, mama. Bukan itu yang benar. Ya contoh lah itu seperti itu Iya. gitu. Aman. Ayo kita ganti aja topiknya. Artinya yang bisa diajak berdamai inang-inang Batak loh itu. Iya loh. Iya loh. Iya kan? Iya dong. Mamanya Gisel Marmun kan itu. Iya makanya. Marmun. Kan inang-inang Batak keras loh. Tapi udah sampai bisa diajak di titik di situ kan Iya, berarti salut kali. Ya itu dia. Tidak semua inang. Itu dia kan masalahnya. Ada juga inang yang masih. Pak Gading, kalau Gempi pengen jadi entertainment nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak jadi entertainment Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi dia pernah bilang belum mengutarakan cita-cita dia jadi apa? Pengennya Pernah jadi nggak? desain interior malah. Oh. Iya, dia suka desain-desain gitu, gambar-gambar apa. Habis desain interior, terus akhirnya dia mau jadi desainer. Oh. Dia sekarang tiap Sabtu les itu. Kalau kita 9 dulu jam- tahun Tata dia Boga kalau gitu. 9 Dia les tahun desainer. udah tahu ya dia mau Dia apa. mau itu karena mainannya dia juga semua desain rumah, desain baju gitu-gitu. Oh, karena berawal dari mainan yang di tablet gitu. Iya, nah kalau nyanyi kayak ditawarin, dia mau nyanyi nggak? Karena dia ngafal lagu tuh gampang banget kan. Dan suaranya bagus ya. Iya. Suaranya bagus. Untuk anak kecil suaranya bagus. Akhirnya nyoba gitu, tapi nanti akhirnya Gaby mau jadi penyanyi nggak? Enggak. Awal-awal dia ngomong gitu, enggak. Katanya mau, kan ngefans sama Taylor Swift. Iya. Katanya mau nggak kayak Taylor Swift? Ya mau juga sih. Ya lihat nanti aja deh gitu. Jadi kalau bapak ibunya ya sekarang dorong aja. Apa yang dia mau Terus dulu. dibantu maksudnya les piano, apa les. Nanti yang dia nggak suka kita eliminasi aja. Iya, Jangan iya. dipaksa gitu. Kayak kemarin dia video klip Gabunga. Nah, Happy nggak dia ngejalanin? happy banget. Jadi pertama ditawarin game mau nggak model video klip yang Sal? Mau banget karena dia ngefans banget sama Sal. Dia ngefans banget. Masalahnya jadwal syutingnya itu kita lagi di Australia. Nah beruntung soalnya ya udah nggak apa-apa kita ngikutin jadwalnya Gempi, kita mundurin. Iya. Tapi begitu kita pulang dari Australia nggak lama Gempi harus sekolah. Jadi pulang istirahat 1 hari, besoknya langsung ke Jogja syuting, besoknya pulang, besoknya sekolah. Tapi Gempi senang banget. Oke. Walaupun itu syutingnya kan di gurun ya, Iya. panas-panas gitu. Terus ya buat Gempi acting video klip kan juga baru. Iya. Tapi dia senang banget, dia senang. Nggak ada mengeluh capek gitu-gitu nggak ya? Gempi bocah Dia fenomenal. Grup band dari luar negeri lagunya viral gara-gara Gempi. Hon diajak naik ke panggung. Naik ke panggung gila sih. Lagunya oke, dinyanyiin Gempi jadi viral, datang konser rame jadinya. Iya. Akhirnya Betul. siapa sih yang banyak ngefans sama band itu? Ya termasuk bapaknya juga, tiba-tiba bisa chat-chatan sama Pato, sama kakak. Iya sama Pato. Sama Pato dia. Sama Tapi kalau kakak dia. Ya maksudnya berbasis Milanisti lah. Iya. Iya bukan, maksudnya dengan Kok bisa? kapan sih orang Indonesia tiba-tiba kecuali Pak Erick Thohir karena dia pernah punya klub lah Iya, gitu. iya. Ya blessing aja. Blessing aja. Itu kan jaringan kita ya. Iya. Dong. Oktopus. Teman, oktopusnya teman. Teman. Pertemanan. Tapi kalau Ada hal yang juga yang kukagumi tapi mungkin jarang kali dibahas orang. Papa Gading ini kan adalah Katolik Ortodoks Iya. gitu. Dan sangat tidak pernah ditutupi di posting-posting aja gitu. Iya. Nah, apa kita sih pengen tahu apa sih ini tuh bedanya apa sih gitu Saya dari itu mana? berarti ortodoks di Indonesia tuh saya berarti minoritas di antara minoritas. Makanya tapi kagum aja gitu di posting aja Iya, gitu iya, nggak karena pernah. Kristen indie. Justru awalnya itu awal-awal kekristenan kan ortodoks. Iya di Indonesia mah, tapi itu yang jadi indinya lah. Jadi Nggak begitu iya, terkenal di iya, Indonesianya. Cuman ya memang ya itu kepercayaan kita buat apa kita tutup-tutupin. Oke. Maksudnya gue juga harus bangga juga. Gue respect banget. Gue kalau sama teman-teman juga gue besar di keluarga yang campur juga gitu. Tapi ya ini kepercayaan gue sama sekali tidak akan memaksakan orang juga. Tapi gue bangga, Jadi gue
ya kalau orang pengen cari tahu silakan nanya. Kalau orang pengen tahu Google juga udah ada juga semuanya Kristen Ortodok tuh seperti apa gitu. Dia kalau Natalan posting 2 kali. Iya. Satu Natal umum, 12 Desember. Karena kan besar sampai SMA tuh kan Kristen Protestan. Iya. Terus gitu Ortodok gitu. Kalau yang Ortodok Natalannya kapan? 6 Januari. 6 Januari. Iya. Karena, gitu. Karena dari kecil udah, maksudnya ya harus udah toleransi juga ya. Maksudnya udah Karena ketemu keluarga mama Muslim. Oh, keluarga mama Muslim. Keluarga mama Tuti Muslim. Oh, bokap yang Bokap Kristen. Kristen. Salatiga kan banyak Kristennya. Oh, berarti baru pindah ke Ortodok Ortodoks SMA gue. SMA. Gimana cerita? Baru masuk ke Indonesia. Oh. Gitu. Oh, baru ya. Kebetulan terus bokap bangun gereja di depan rumah. Jadi gereja Ortodoks Indonesia di rumah bokap. di Salatiga. Di Duren Sawit. Dan Waringin. Tapi kenyataannya mama tetap Islam atau pada akhirnya pindah Kristen? Mama pada akhirnya pindah Kristen. Oh, mama pindah Kristen. Sama. Mama Ana juga keluarganya Muslim semua, orang Cianjur. Iya. Muslim semua. Sama papa dia pindah Kristen. Kalau Nama yang lucu Mama Ana. Nama kakak-kakaknya Tati, Tita, Tuti. Dia Ana Maria. Nama iya. Tati, Tita, Tuti. Tuti. Dia Ana Maria. Rule of four. langsung ini banget ya, langsung Kristen banget gitu. Iya, Ana Maria lu bayangin. Iya. Patah banget. Patah banget ya. Iya, patah banget. Ya udah kalau nggak tahu gua tanda salib gua ke kanan dulu. Iya, makanya. Kalau orang Katolik ke kiri. Iya, kalau gua kan gini. Kiri, gua kanan. Iya, baru kiri. Itu berteman. Pak Gading tuh berteman dia. Makanya. Dia fokusnya berteman. Jadi Iya. ya udah apa aja Iya, gitu. iya benar. Dia orang nih terlalu baik. Baik banget. Terlalu baik dia orang nih. Baik banget. Ya, seperti kalian juga. Kan kita harus jadi orang baik yang ngapain. Iya. Betul. Semua lini tuh ada Pak Gading. Jadi orang baik tuh gratis loh. Iya sih. Iya. Gratis. Ya kan? Tapi kan ada traumanya kalau ditipu-tipu, kalau dimanfaatin orang mah. Is their loss. Oh, Kalau kita mindsetnya gitu kita ya. udah baik, dia ngecewain kita, akhirnya dia yang kehilangan kita kan. Ya. Pada akhirnya tereliminasi sendiri. Akhirnya pasti dia juga malu mau negor kita. Ya. Juga pasti malu sendiri. Akhirnya Iya, ya. Gue sih udah berusaha Ngapain baik. kita pusingin ya? Yang penting kita baik aja Kita gitu. baik aja. Tapi Pak Gading pernah gitu dapat orang yang Sering karena ya benar karena mungkin terlalu baik, nggak bisa bilang enggak enakan. Pasti ada aja dimanfaatin orang sih banyak. Ada aja. Cuman kan pada akhirnya kita oh ya cukup tahu ya gitu. Dah, nggak usah main-main lagi nih sama dia, malas daripada gedek ya. Iya. Iya. Terseleksi dengan sendirinya pada akhirnya. Benar. Coba di momen apa yang nggak ada Pak Gadingnya deh? Di selama perjalanan musik iya, film iya, sinetron iya, Iya, hosting. stand up comedy iya, Digital loh. digital. Pas Covid Iya. naik kan digital bikin apa? Apa yang sama Pak Andika? Iya semprot. Semprot. Podcast awal kita Foto iya, foto Aduh. iya, olahraga tenis iya, golf iya, motor iya. Bola iya. Apa lagi? Tapi kan seneng kan berarti. Iya. Politik Makin juga iya. Yang itu aku enggak. enggak. Aku dari belakang aja. Kuliner iya. Oh iya. Yang tadinya mesra cerai iya. Itu nggak pilihan. Enggak, tapi bener. Maksudnya dulu kan kita pikir. Iya. Saya pikir kan kita nih jadi Couple goals. Indonesian couple goal. Iya. Ternyata tidak berhasil. Nah, ketidakberhasilan ini bukannya mengiyakan perceraian, tapi ternyata bisa menjadi contoh yang ini bisa baik-baik. Iya. Jadi contoh yang lain lagi. Iya. Ternyata ada sisi baiknya juga kok. Iya. Bukan pada akhirnya ketika berpisah harus masing-masing. Tetap Iya. bisa sama-sama. Ada presiden baik nih. Betul. Jadi kalau kita punya kawan kita bilang contoh Papa Gading gitu. Contoh Papa Gading. Iya. gitu. Itu ada loh contohnya bisa Iya, kompak juga gitu. Kami tuh ada kawan deket kami. Tuh, contoh Papa Gading gitu. Nggak usah. Pak Gading juga udah ngomong ke dia kok. Banyak memang kan pertemuan-pertemuan tanpa kamera. Iya. Ya kan? Banyak. Gak perlu lah Banyak, semua-semuanya bener. orang. Jekil. Makanya Memang rata-rata yang teman-teman kita itu semua konsultasi sama saya, hasilnya sama semua. Kalau dipikir-pikir, iya lagi ya. Iya lagi. Kenapa nanya sama gue?
Nggak, kadang-kadang tuh temen tuh kadang ding kalau happy banget sih gimana sih? Dia pikir cara itu happy kan? Dia pikir, kok gue nih happy banget sekarang? Dan dia nggak tahu gue yang nyungsepnya. Dia ngeliatnya gue mau jadi gading yang sekarang. Dia nggak lihat tuh gading 3 menit sebelum mau tidur di rumah tuh kayak. Iya bisa jadi ya, bisa aja ya Pak Gading ya. Maksudnya, ya kamu happy orang bisa aja kayak, ya Gading happy gitu. Bisa jadi ya, bisa tapi jadi. Kan ada juga beberapa yang teman-teman nggak tahu, ya pasti kan Ada orang nggak semuanya nggak selamanya Sering dia ada di nangis. atas terus gitu. Sering dia nangis, cuma kan emang gak dikasih tahu Iya, aja. iya. Tapi kalau selama hidupnya Pak Gading ada momen kayak momen paling rendahnya seorang Ada. Gading Martin. Tapi yang paling rendah ya pas perceraian itu udah paling rendah. Kayak nggak nyangka gitu kan. Iya. Tapi kalau ditanya kawan Batak pertama siapa nih? Kawan Batak Banyak pertama. pasti ya. Gisel lah berarti udah dinikahin. Ya enggak lah, sebelum itu kan sebelum itu kayak kawan SMA. ada Astrid Tiar juga Bat. Ada. Oh iya bener juga. Oh iya. Astrid Tiar juga Batak. Itu Batak. Batak po. Batak asli memang. Bol, Batak bol. asli ya. Bapak Ibu Batak-Batak. Masih HKBP gerejanya. Iya, gue pernah nemenin tuh. Iya. Gue gereja nemenin. Kalau kawan cowok Pak Gading yang dulu banget. ada temen. Kalau teman SMA lah dari teman SMA. SMA. Ada Roni Pangaribuan. Pangaribuan. Kenapa kok diinget banget? Karena gue nyontek sama dia. Anak pintar. Anak pintar dan kaya. Ya. Untuk ukuran anak timur, SMA. Duren Sawit Tunas Kasih 71. Sip. Si Roni Pangaribuan. Roni Masih kontak Pak Gading? Masih. Kebetulan waktu itu juga akhirnya sama-sama ke Atma. Kuliahnya bareng. Kuliahnya bareng. Pak Gading. Kuliah bareng, mantan sama juga. Itu nggak harus. Iya terlalu dalam itu terlalu. Biar ada matanya. Ya. Pak Gading, hidup itu kan nggak cuma hidup ya maksud aku. Hidup itu nggak cuma hidup. Iya. Ya kita nggak cuma bernapas menjalani hari bangun tidur, cuman banyak makna-makna hidup yang mungkin kita ambil dari proses kehidupan ini. Pak Gading kelahiran tahun 82, berarti sekarang umurnya udah 42. Bukan hal yang mudah gitu menjalani semua kehidupan. Anak Roy Martin, aktor besar, entertainer besar gitu. Ayah dari seorang anak ajaib bernama Joshua Suherman. Memang sih Joshua Suherman Anak ajaib. Betul. Ajaib. Tapi kalau kita boleh ini Pak Gading. Gila ya, begitu Joshua udah punya anak, kita tua banget. Iya. Gue yang Joshua, artis cilik, tiba-tiba punya anak. Anjing, tua banget kita. Tina Tun nyalek aja kita. Tina Tun jadi anggota DPR. Pak Gading, apa prinsip seorang Gading Martin yang Pak Gading pegang sampai detik ini? Itu sih, gue selalu, mungkin orang-orang juga udah pada tahu, itu gue, la vita è bella, perché adesso, domani sarà un altro giorno. Yang artinya Hidup indah karena hari ini. Hidup indah kan hari ini. Besok itu punya masalah yang lain. Tutu Andra, tutu bene. Tutu Andra, Everything's tutu gonna bene. be alright. Semuanya. Alice Way. Alice Way. Ada nama aku loh di situ. Iya. Iya, tutu Andra, tutu bene. Everything's gonna be alright. Jadi orang baik aja. Jadi orang baik aja. Gratis. Gratis. Baik itu gratis guys. Kalau ada yang coba manfaatin kita, mereka akan kehilangan kita. Baik itu gratis itu baik. Itu kosong itu isi itu kosong. Dan samcong itu. Pak Gading, semoga lancar-lancar sama Darto ini sama Star Vision. Amin. Lancar. Dan bentar lagi tayang juga Menduda. Menduda. Film. Series. Oh, Series OTT yang based on ceritanya dari siapa katanya? Tentunya saya sendiri. Tapi ada kenapa ada gerakan kok? Hired by True Event. Jangan lupa saksikan Menduda. Di mana? Di mana? Oh, video. Menduda di video. Terima kasih Sukses buat semua juga. Terima Amin. kasih. Ya, Pak Gading. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade Abang. Allah. Ade abang kau